Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Di hari Selasa 25 Januari 2022. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 304 ayat 1. Kita bersatu dalam doa. Allah Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terpuji Engkau ya Allah, Bapa yang melimpahkan berkat kehidupan bagi kami. Pada pagi hari ini, sebelum kami mengawali segala aktivitas kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya melalui ibadah pada pagi hari ini, kami mengenal dan merasakan berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan kami akan disapa oleh firman Tuhan. Tolong dan topang kami supaya kami memahami dan mengimani setiap firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Asa marujahan haporsia muna di hagugooni debata unang di habisuhoni jolma. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam mayoritas orang Korintus, mereka menolak berita Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Mereka menganggap bahwa berita Injil yang disampaikan Rasul Paulus hanyalah falsafah murahan. Banyak orang Korintus pada waktu itu yang dengan mudahnya terpesona dengan kata-kata indah yang mereka dengar, padahal berasal dari hikmat dunia. Mereka menolak kebenaran Injil karena mereka hidup dalam keinginan daging dan hidup dalam hikmat manusia. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dan ayat 24. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan
Pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Paulus menyadari itu sehingga dia memberi satu penegasan bahwa kedatangannya ke Korintus untuk memberitakan Injil tidak menggunakan kata-kata yang indah dan hikmat manusia atau duniawi, melainkan ia datang dengan mengandalkan hikmat yang dari Allah. Paulus sendiri menyadari bahwa dia memiliki keterbatasan dan kelemahan, tetapi dia hanya mengandalkan kekuatan dari Allah di dalam roh yang akan memampukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam dunia ini kita akan diperhadapkan dengan segala bentuk hikmat dan kuasa dunia. Sebagai orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan ke dalam terang, kita harus mampu untuk membedakan mana hikmat Allah dan mana hikmat manusia. Hikmat Allah dan hikmat manusia adalah dua hal yang sangat berlawanan. Ciri-ciri hikmat dari manusia atau dunia ini, mereka menolak Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu Injil kebenaran, menolak panggilan Allah, memegahkan diri dan memandang hina terhadap hikmat dari Allah. Sedangkan ciri-ciri hikmat dari Allah yaitu menerima kebenaran Injil dan bermegah dalam Allah. Roh Kudus tentu akan memampukan kita untuk hidup dalam hikmat Allah, supaya iman kita jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perkataan Rasul Paulus dalam teks renungan pada pagi hari ini juga mengingatkan kita bahwa berbagai bentuk pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, pekerjaan untuk kebaikan dan kehidupan, sesungguhnya bukan karena kekuatan dan hikmat manusiawi kita, melainkan karena hikmat dan kekuatan dari Allah dan tuntunan Roh Kudus. Maka tetaplah tunduk di bawah bimbingan Roh Kudus dalam seluruh gerak hidup kita. Jalanilah kehidupan ini apa adanya. Lakukan pekerjaan dan pelayanan ke arah yang lebih baik. Dalam hikmat Tuhan, kita pasti akan dimampukan untuk menjalani kehidupan di dalam takut akan Tuhan melalui perbuatan yang berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 750 ayat 1. Yesus,
Kita berdoa. Kembali kami Tuhan bersyukur kepada Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami merasakan berkat Tuhan. Terlebih firman yang telah kami dengar menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penopang dalam kehidupan kami, dan menjadi tuntunan dalam setiap langkah hidup kami. Melalui firman yang kami dengar pada hari ini, kuasa Roh Kudus dan tuntunan dari tangan Tuhan akan senantiasa memampukan kami untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah Tuhan panggil untuk menerima keselamatan dari Yesus Kristus, maka kami harus setia dan juga kami harus mengandalkan kuasa dan kebenaran dari Tuhan. Kami mendoakan semua jemaat Tuhan, apapun yang jemaat Tuhan lakukan sepanjang satu hari ini, Tuhan berkati, berikan kesehatan, dan juga berkat yang melimpah dalam kehidupan masing-masing. Sepanjang satu hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami hanya dalam penyertaan tangan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kiranya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan dari setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami semakin layak menerima kasih karunia-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, dan selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.